Pemirsa, Satgas Pasti OJK mengapresiasi terhadap kinerja dan sinergitas Ditipit Siber Barreskrim Polri dalam pengungkapan 2 kasus siber berskala nasional. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Satgas Pasti OJK, Dahnial Apriyadi, dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana akses platform trading www.markets.com dan pengungkapan kasus pencemaran dan pemerasan serta penyebaran data pribadi pada Kamis siang. Perwakilan Satgas Pasti OJK Dahnial Apriyadi mengatakan koordinasi dan sinergisitas antara Satgas Pasti OJK dan Ditipit Siber Barreskrim Polri berperan penting dalam mempercepat penanganan berbagai kasus kejahatan digital. Pasti kami sangat mengapresiasi koordinasi yang erat dengan Barreskrim, terutama Ditipit Siber, karena banyak sekali hal-hal yang sudah terbantu. Kita sudah dalam hal ini Satgas Pasti dan OJK sudah beberapa kali melakukan siaran pers baik dengan Barreskrim ataupun polda-polda di daerah, terutama Metro Jaya, pernah juga di Sumatera Utara terkait dengan penanganan kasus-kasus yang sumbernya kami kerjasama dari Barreskrim terlebih dahulu. Dalam kasus pertama, Ditipit Siber Barreskrim Polri berhasil mengamankan seorang pria berinisial HS yang memanfaatkan celah sistem pada platform trading markets.com. Tersangka diduga membuat akun fiktif dan memanipulasi nominal transaksi aset kripto dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 6.600.000.000 rupiah. Kasus kedua menyangkut aplikasi pinjaman lancar dan dompet selebriti yang melakukan teror digital kepada 400 nasabah. Korban diperas dan diancam meski telah melunasi pinjaman. Polisi berhasil mengamankan 7 orang pelaku yang terdiri dari klaster penagih dan klaster pembiayaan PT Odeo Teknologi Indonesia. Penyidik juga mengidentifikasi 2 WNA asal Cina sebagai pengendali utama operasional pinjaman online ilegal yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Melalui koordinasi bersama seluruh stakeholder, Polri menekankan komitmen untuk terus menegakkan hukum dengan serius terhadap kejahatan siber yang merugikan masyarakat, khususnya di ruang digital. Dari Jakarta, Aisyah Paharsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Propam Polda Sulawesi Tengah mengamankan seorang anggota Polri yang diduga terlibat kasus penggelapan mobil di Kota Palu. Bribtu Yuli Setiabudi saat ini telah ditempatkan di tempat khusus untuk menjalani pemeriksaan. Penindakan terhadap Bribtu Yuli Setiabudi dilakukan oleh Subdit Paminal Bid Propam Polda Sulteng setelah nama polisi tersebut terkait dalam dugaan penggelapan sejumlah mobil di Kota Palu. Penangkapan dilakukan di Jalan Cut Nyadin pada Selasa dini hari pukul 1.31 waktu Indonesia Tengah. Setelah diamankan, Bribtu Yuli Setiabudi langsung dibawa ke Mapolda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh akreditor Subbit Prof Bid Propam Polda Sulteng. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Winartono menegaskan bahwa langkah cepat Propam adalah komitmen Polri menjaga integritas institusi. Ia menyampaikan setiap pelanggaran yang dilakukan anggota akan diproses tanpa pengecualian. Terkait dengan terduga pelanggar, Bribtu Yuli Setiabudi, tadi pagi telah diamankan oleh pihak Propam Polda Sulawesi Tengah pada pukul 1.30 WITA. Dalam hal ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik kepada yang bersangkutan. Dan saat ini yang bersangkutan sudah ditempatkan pada tempat khusus selama 21 hari ke depan. Dari 18 orang saksi yang diperiksa, diantaranya terdiri dari 9 pemilik mobil, 2 penerima gadai, dan 7 saksi pendukung. Kombes Pol Joko menjelaskan bahwa proses penegakan disiplin dan kode etik terhadap Bribtu Yuli masih berlangsung. Seluruh prosedur akan dilaksanakan sesuai aturan dan publik diminta menunggu hasil pemeriksaan Propam. Ketegasan terhadap anggota yang melanggar merupakan komitmen Polda Sulteng dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Polri tidak memberikan ruang bagi oknum yang mencederai nama baik Korps. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polda Bali berhasil mengungkap kasus vandalisme berupa aksi coret-coret bendera merah putih di Taman Kota Jemberana. Dua pelaku berinisial KAC dan KAKP warga Jemberana ditangkap di wilayah Jember, Badung, dan Kota Denpasar. Dalam keterangan pers di Aula Ditreskrim Polda Bali, Direskrim Kombes Pol I Gede Adi Mulya Warman bersama Kabitumas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi serta Kasubdit 1 Kompol Muhammad Dwi Ramadanto menjelaskan tentang kronologi kejadian. Aksi vandalisme terjadi pada Selasa malam 18 November 2025. Kedua pelaku sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol dan membawa cat pilox yang dibeli di sebuah toko di kawasan negara. Mereka kemudian menurunkan bendera di taman kota dan mencoretnya dengan tulisan RKUHP serta simbol huruf A dan X. Motif tindakan tersebut dipicu kekhawatiran mereka setelah melihat unggahan tentang pembahasan tentang RKUHP di media sosial. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa bendera yang dicoret, 1 kaleng cat, 2 ponsel, serta 1 unit sepeda motor. Polda Bali menegaskan akan menangani kasus penodaan simbol negara ini secara profesional dan tuntas. Dari tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Kebumen Polda Jawa Tengah menetapkan 1 tersangka dalam kasus dugaan investasi bodong News World Sport atau NWS. Tersangka adalah perempuan berinisial N, usia 29 tahun, karyawan swasta asal Klirong. Ia diduga menjadi leader lokal yang aktif merekrut anggota dan mengarahkan alur investasi fiktif tersebut. Penetapan tersangka disampaikan oleh Kapolres Kebumen AKBP Eka Ba'aziz Syamsuri dalam konferensi pers di Mapolres Kebumen. Didampingi oleh Kasat Reskrim, Kapolres mengungkapkan bahwa praktik penghimpunan dana dilakukan tanpa izin dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Hingga saat ini sedikitnya 83 orang melapor sebagai korban dengan total kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Para korban mulai curiga setelah aplikasi NWS tidak dapat diakses sejak 6 November 2025 dan pencairan dana keuntungan telah terhenti. Dalam penyidikan tersebut, tersangka mengaku sudah mengetahui NWS tidak terdaftar di OJK sejak awal tahun, namun tetap melanjutkan operasional. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti termasuk ponsel, motor, dan perangkat promosi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Polres Kebumen menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur investasi berkeuntungan besar dalam waktu singkat dan selalu mengecek legalitas melalui OJK. Dari Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.